Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lucy Pranika Prakarya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengolahan bahan pangan sayuran. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian yang dimakan dan dapat diklasifikasikan berdasarkan pigmen yang dikandung. Nah, berdasarkan bagian yang dimakan, klasifikasi sayuran ada beberapa bagian. Yang pertama, sayuran daun, yang kedua, sayuran batang, yang ketiga, sayuran akar, yang keempat, sayuran polong, yang kelima, sayuran bunga, yang keenam, sayuran buah, yang ketujuh, sayuran umbi batang, yang kedelapan, sayuran umbi lapis, dan yang kesembilan, sayuran jamur. Nah, sedangkan berdasarkan pigmen yang dikandung, sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, sayuran berwarna hijau, yang kedua, sayuran berwarna ungu, yang ketiga, sayuran merah atau biru, yang keempat, sayuran kuning atau oranye. Berikut ini penjelasan tentang klasifikasi sayuran tersebut. Yang pertama, sayuran daun, yaitu jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Nah, sayuran dengan kualitas yang bagus adalah satu, bagian daunnya utuh. Yang kedua, tidak berlubang dan tidak membusuk. Yang ketiga, batang dan daunnya berwarna segar. Contoh-contoh sayuran daun antara lain daun seledri, daun belinjo, sayuran daun singkong, daun selada, daun bayam, daun kangkung, daun sawi, dan daun kubis. Yang kedua, sayuran batang. Nah, sayuran batang merupakan bagian batang yang dimanfaatkan dari tumbuhan yang terdiri dari ruas dan buku. Maksud dari buku di sini adalah tempat menempelnya daun. Cara memilih sayuran batang yang baik, yang pertama, batang yang masih muda. Yang kedua, berwarna cerah. Yang ketiga, bersih. Dan yang keempat, tidak busuk. Contoh sayuran batang antara lain batang asparagus, batang rebung, dan batang seledri. Yang ketiga, klasifikasi sayuran akar. Nah, sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar mengembung mengandung banyak karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah 1. Sudah berumur cukup, 2. Ukurannya besar, 3. Tidak tumbuh tunas, yang keempat tidak ada bagian yang membusuk. Contoh sayuran akar antara lain wortel, kentang, loba. Yang keempat, klasifikasi sayuran polong. Polong dan kulitnya bisa dimanfaatkan. Nah, kualitas polong yang baik adalah 1. Kulitnya masih lurus, 2. Masih muda, 3. Biji sayurannya tidak menonjol, yang keempat, warna buah terlihat segar, yang kelima, tidak ada bagian yang rusak. Contoh sayuran polong antara lain buncis, kacang panjang, petai, kapri. Yang kelima, klasifikasi sayuran bunga. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Nah, sayuran bunga yang baik adalah 1. Jika bunga atau kembangnya tersusun secara kompak. Yang kedua, ukurannya besar. Yang ketiga, berwarna cerah segar. Yang keempat, tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh sayuran bunga antara lain brokoli, bunga kol, bunga turi.
Yang keenam, klasifikasi sayuran buah. Dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik, yang pertama, umur cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang kedua, berukuran besar. Yang ketiga, berwarna cerah segar. Yang keempat, tidak ada bagian yang busuk. Contoh sayuran buah antara lain tomat, terong, timun, pare, labu siam, dan ada lagi gambas. Selanjutnya yang ketujuh, klasifikasi sayuran umbi batang. Batang yang tumbuh ke dalam tanah, ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Cara memilih umbi batang yang baik, yang pertama, sayuran umbi sudah cukup umur. Yang kedua, berukuran besar. Yang ketiga, tidak tumbuh tunas. Yang keempat, bagian luar tidak ada yang busuk. Contoh dari sayuran umbi batang antara lain ubi jalar, talas, umbi bit, gambili, singkong. Yang kedelapan, sayuran umbi lapis. Tumbuhan yang tumbuh di bawah permukaan tanah menghasilkan lapisan tebal dan rimbun. Sudah berumur cukup dan menonjol di atas tanah. Contohnya bombay, bawang merah. Yang kesembilan, klasifikasi sayuran jamur. Secara ilmiah, jamur bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sayuran. Nah, sayuran jamur yang baik dimakan adalah 1. Jamur yang masih muda, 2. Bersih, 3. Tidak ada yang rusak terkena hama atau busuk. Contoh sayuran jamur antara lain jamur merang, jamur kuping, jamur kancing, jamur tiram. Selanjutnya, klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang pertama, sayuran berwarna hijau. Ini terbentuk karena adanya klorofil dan mengandung kaya karotenoid untuk menangkal radikal bebas. Sayuran hijau mengandung vitamin A, C, dan K. Juga mengandung unsur mineral diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Contoh sayuran berwarna hijau antara lain daun singkong, bayam, kangkung, seledri, daun selada. Yang kedua, sayuran berwarna ungu. Ini mempunyai khasiat mencegah kanker, diabetes, dan serangan jantung. Sayuran berwarna ungu mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik. Juga mengandung vitamin A dan kalsium. Contoh sayuran berwarna ungu antara lain bayam ungu, terong, bawang, paprika ungu. Yang ketiga, sayuran berwarna kuning atau oranye. Sayuran ini mengandung beta dan alfa karoten yang berfungsi menghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh. Juga berfungsi memberi sistem kekebalan agar tubuh tidak terserang penyakit. Contoh sayuran kuning atau oranye antara lain labu kuning, wortel, ada lagi ubi jalar kuning. Yang keempat, sayuran berwarna merah atau biru. Sayuran ini mengandung antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Nah, ketika asam berwarna merah, ketika basah berwarna biru, dan ketika netral berwarna ungu. Contoh sayuran berwarna merah atau biru ini antara lain umbi bit, paprika merah, ada tomat, ada lagi kubis ungu. Berikut ini contoh pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman sehat.